علمنا وبه شيخنا بسير النبي والنبي بسير شروط الفاتحة إلى حضر جميع شيخنا والمعلمين ووالدنا محمد ونصر مخصوصا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعوذ بك من الشر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-haditsu tasi' hadis yang ke-9. 9 biji hafal pian sudah hadis. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, jar nabi kita, yaqulullahu, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi lah. Allah berfirman, ujar nabi kita, ya bna Adam. Arti hadis qudsi itu nabi langsung dari Allah kada meliwat perantara malaikat Jibril. Jadi langsung Allah memandiri nabi kita, maka disebut hadis qudsi naranya. Amun maliwat malaikat Jibril yang Quran sebukuan itu, ya bna Adam, ujar Allah Ta'ala lah, wahai manusia, istahyi minni, malulah engkau terhadapku, supanlah engkau lawan aku ya Tuhan. Aku ini melihat bang, mendengar bang, tahu bang, supanlah lawan aku, malulah terhadapku. Inda ma'asiyatika, ketika engkau mengerjakan maksiat. Wa anna astahyi minka yaumal aradi, dan aku pun kainanya malu jua lawan ikam yaumal aradil akbar, pada hari setelah kebangkitan, limbah kiamat terjadi, kaina dibangkit lo nih. Nah, limbah dibangkit di padang mahsyar itulah awal mula permulaan perjalanan manusia itu untung atau baik, di situ ketahuannya. Maka ada yaumal hisab di situ, ada yaumal mizan di situ. Maka diungkailah seluruh yang kada baik pun kita yang lagi di dunia ini, nah catatannya, atau yang baik diungkai juga. Nah, yang bau ungkain itu nah yaumal arad naranya, yaumal aradil akbar. Maka karena aku supan dengan engkau pada hari ketika perhitungan tentang amal baik amal buruk kalian. Apabila aku supan dengan engkau, fala u'adzibuka, maka aku tidak akan menyiksa akan engkau. Jadi bila Allah mau supan lawan kita karena di padang mahsyar itu nah, berarti alamat kita kada disiksa sidin. Walaupun kita misalnya banyak juga dosa, berarti diampuni itu. Satu dulu yang harus kita ada di hati kita tuh nah, rasa supan lawan Tuhan. Ya kalau sebuting dulu. Ya bna Adam, wahai manusia,
tub ilayya, bertaubatlah kepadaku. Berarti ini yang dipandiri yang bermaksiat ya Allah. Nah, kita ini bermaksiat berataan. Waktu beribadah aja bermaksiat. Maka taubatlah engkau kepadaku. Bila mau bertaubat, hari-hari mengakui kesalahan, minta ampun lawan aku, ya Tuhan, ukrimka karamatal anbiya. Aku akan memuliakan engkau sebagaimana aku memuliakan para nabi-nabiku. Nah, maka mun kita nih bertaubat, minta ampun, lalu Tuhan terima, maka kedudukan kita dimuliakan Tuhan seperti Allah memuliakan nabi-nabinya. Cak ibarat Nabi dapat ini, kita dapat juga ini tuh. Dimuliakannya sama. Dua sudah. Disuruh supan, disuruh malu, disuruh bertaubat. Dua. Yang ketiga, ya ibn Adam, la tuhawwil qalbaka anni. Jangan engkau berpaling, jangan engkau memalingkan akan hatimu daripadaku. Hatimu itu jangan engkau palingkan dari aku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in hawalta qalbaka anni, jika engkau memalingkan akan hatimu daripadaku, akhdzulka, aku akan menghina akan engkau. Pala ansurka, maka aku pun kada manulungi akan engkau. Jadi bila kita berpaling dari Tuhan, Tuhan cagar mahina akan kita dan kada menolongi kita. Maksud berpaling ini apa? Kita menganggap atau berisi anggapan makhluk ini bisa memberi manfaat lawan kita. Nah, itu bibit-bibit cagar berpaling itu dari Tuhan. Kita berisi anggapan makhluk ini cagar bisa memberi manfaat lawan kita. Karena anggapan itu ada di hati, timbullah kita mengharap lawan makhluk. Nah, bila sudah mengharap lawan makhluk, berarti kada taharapi Tuhan lagi. Itu yang disebut berpaling dari Tuhan. Jadi mengharap lawan makhluk ini kada langsung, ada dulu bibit-bibitnya, yaitu menganggap makhluk bisa memberi manfaat. Maka bila kita menganggap makhluk bisa memberi manfaat, itu sudah mencederai akidah. Padahal makhluk la yadurru wala yanfa'u, kada bisa memberi manfaat. Yang memberi manfaat itu Allah. Cuma kisah Allah memberi manfaat kelihatan di makhluk itu aja. Makhluk hanya sebagai mazhar. Kedudukan makhluk tetap la haula wala quwata. Jika kita datang ke paurutan tuh, bila paurutan tuh mau urut kita, berarti Allah yang mau. Nah, bila paurutan itu bergerak, tangannya mau urut batis kita, berarti Allah yang menggerakkan. Bila ternyata sembuh kita tasilau, berarti Allah yang menyembuhkan. Nah, maka kisah Allah nampak di paurutan, itu maksudnya. Si paurutannya kada ada isi kisah yang menunjuk ke dirinya, tapi menunjuk kepada Allah. Maka disebutlah paurutan ini dalil narannya, atau mazhar, atau nangkaya film. Mata mencengangi paurutan, hati menuju Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, yang salah ini mata mencengangi paurutan, hati mengharap lawan paurutan. Nah, ini namanya berpaling lawan Allah hati. Orang yang hatinya berpaling lawan Allah, aku hina akan ya Allah Ta'ala. Cuman ini berpalingnya di sini pintangan urusan rezeki. Kita misalnya berusaha, hati kita nih menganggap yang menghujungin itu pembeli. Nah, makin banyak pembeli, perasa kita nih makin banyak berhujung. Perasa kita, padahal itu waham aja. Waham aja, arti waham ini sangkaan yang ada bujur. Biar seikung aja betul tukar, cuma di burungnya. Pikirkan. Di burungnya langsung biar seikung, ha? Kan gitu, anunya pemahamannya tuh. Biar banyak kok acan sebuting ya acan bang boleh. Kan datang pulang kok acan pulang. Tunggal butingan aja banyak kai, tapi yang ditukar. Nah, ya kalau kayak itu anunya. Jadi Allah Ta'ala yang kita harapi, yang kita perpegangi urusan tersampainya rezeki ke kita, bukan makhluk. Nah, itu maksudnya lah.
Maka bila kita hati berharap kalawan makhluk, Allah balapas. Ya Allah Ta'ala ambil jalawan si makhluk itu. Ya la haula juga kada kawajib menjelungi kita ini itu segala macam. Mun aku tutup hatinya, aku kada garakakan langkahnya, kada kawajib apa-apa. Nah. 3 sudah. 3 kah? 3 juga lah. 2 sudah. 3. 2 3. 3, ya kalau berarti menghitung aja tuh. Supaya sama-sama menghitung. Ya bna Adam yang keempat nah. Laula khitani yaumal qiyamah. Kaina hari kiamat, maksudnya setelah terjadi kiamat dibangkit di padang mahsyar, engkau bertamuan lawan aku ya Tuhan pada hari kiamat, dan engkau bertamuan lawan aku tuh membawa bekal. Apa bakalmu? Wa ma'aka hasanatun, banyak berisi amal baik. Yang banyaknya itu misla ahlil ardi, nang kaya jumlah penduduk bumi. Banyak benar loh, siapa kau menghitungi jumlah penduduk bumi itu banyak benar. Itulah amal kita yang kita bawa kina. Jar Tuhan, seandainya nyawa nih datang bertamu aku kena di akhirat membawa amal sebanyak penduduk ahli bumi, lam akhbal, aku kada menerima minka dari amalmu yang banyak tadi. Kada ku terima ya Tuhan. Aku kada memandang banyaknya dulu. Hatta kecuali ya tusaddiqani, engkau beriman lawan aku, percaya lawan aku, membenarkan lawan aku, pintangan biwa'di wa wa'idi. Nah, ini masalah keimanan kita. Pintangan aku berisi surga, aku berisi neraka. Wa'di itu surgaku, wa wa'idi nerakaku, pemahamannya. Jadi Allah Ta'ala itu berjanji, ya Allah Ta'ala bila nyawa kena mau berbuat baik, beramal baik, ikhlas di dunia, ku balas dengan surga. Yakin aja kita. Ada keraguan di hati kita, tapi kita beramal juga, maka amal kita ini jadi hampa gara-gara ada keraguan itu. Bila kita berbuat maksiat di dunia ini nah, ya Tuhan ku balas kena, ada aku bisa neraka, tapi kita ragu-ragu. Termasuk ragu-ragu itu, misal kita bersedekah. Ya kalau kan Allah ini kan jero Allah Taala bilanya bersedekah 1 ku balas 10, ya kalau itu minimal 10 tuh pian. Bisa sampai yang 700, bisa sampai begiri hisab, cuma paling sedikit 10. Cak ibarat bahasa hitung-hitungannya lah, memberi 1000 dibalas Tuhan 10.000. Kita tadi kada mau sugih sebab memberi 1000 aja Pak. Balasannya 10.000 aja. Maulah sugih 10.000. Kayak itu tuh anunya, pemahamannya tuh. Nah lalu kita nih ragu-ragu, bukti ragu-ragu kita nih hari-hari memberi 1000. Mana Tuhan 10.000 aja. Nah ada keraguan di hati itu nah. Nah maka amal-amal kita yang banyak tadi itu gara-gara ada keraguan lawan janji Tuhan. Nah jadi kada diterima oleh Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu kita, walaupun kita belum menerima apa yang ujar Tuhan itu belum kita menemui lagi. Jangan ragu-ragu. Nah ujar Tuhan adalah musibah ninto asal mau sabar ada hikmahnya. Lalu pian menunggui lawan hikmah. Mana hikmahnya ini ya? Mana hikmahnya ini ya? Ya kalau menunggui. Lalu rasa ragu-ragu. Stay Tuhan sakolih ya. Nah ada ragu-ragu itu. Rasa kada percaya, bujur-bujur percaya tolong Tuhan, buktinya kada ada. Nah, maka perasaan nang kaini tak bawa mati. Berarti belum beriman lawan wa'di wa wa'idi, janji baik dan janji jahat Tuhan. Janji baik Tuhan ya surga, janji buruk Tuhan ya neraka. Ragu itu berbahaya, termasuk merusak keimanan. Maka amal ibadah kita yang banyak tadi dibawa ke hadapan Allah, ditolak oleh Tuhan gara-gara ada keraguan. Nah, gara-gara ada keraguan. Itu jelas itulah. Nah, maka yang ketiga ini atau yang keempat ini, jangan ragu-ragu lawan janji Tuhan. Nah, itu yang keempat. Ya bna Adam, wahai manusia, ini ana ar-razzaq wa anta al-marzuq. Aku yang memberi rezeki, sedangkan engkau yang diberi rezeki. Nah, jar Tuhan nih, aku yang memberi rezeki, engkau yang diberi.
Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau pun sudah tahu dan yakin. Belajar Bang sudah sifat 20. Anni, bahwasanya aku, sesungguhnya aku, ufika rizqaka, menyempurnakan akan engkau akan rezekimu. Jadi rezeki engkau itu satu-satu setiap manusia ini disempurnakan Tuhan. Ketahuilah wahai manusia ya Tuhan, setiap manusia tunggal ikungan disempurnakan Tuhan rezekinya. Maksud disempurnakan ini tafsirnya 3 lah. Tuh kan ada pembacaannya di situ. Nah, tafsirnya 3. Ya kalau kan nah, apa jadi disempurnakan ya? Nah, maksudnya cakat Tuhan tuh bepandir, mendetil sidin kan memandangkan Nabi, Bang Nabi paham sudah enggak itu? Kita nilai Nabi lo kada paham ya kalau. Nah, jadi ujar Nabi menafsirkan ufikan itu, aku menyempurnakan rezekimu, maksudnya aku maulah akan rezeki kutulis untukmu saini, dan engkau kada akan mati kecuali habis rezekimu. Nah, kecuali habis tulisan rezeki yang ditulis Tuhan itu. Misalnya rezeki pian, misalnya dalam semasa hidup di dunia ini nah 500 triliun. Ya panjang umur toh. Banyak pang rezekinya. Ada jual rezekinya 1 juta aja. Bibiya keluar, nukar pampres, nukar ini, meninggal 1 juta aja rezekinya. Nah, itu satu sudah. Jadi kada habis umur kecuali habis rezeki. Satu. Yang kedua, rezeki engkau yang kutulis itu pasti sampai kepadamu, dan kuulah sabab yang menyampaikannya kepadamu. Sabab itu ya bisa sabab berjualan, sabab bakabun, sabab beternak, itu Tuhan maulah itu tuh, atau sabab orang memberi. Nah, jadi rezeki kita yang Tuhan tulis dengan kita tuh pasti sampai. Pasti. Dan Allah maulahkan sababnya supaya sampai. Walau kada bersabab pun pasti sampai. Contoh kada bersabab. Apa aja pina kisi-kisi berat nih jadi di bawah pasahaban duit. Nah, kada bersabab ya kalau bisa aja junang itu. Sadak pian tuh itu mendengar. Yang bersabab ini bisa orang matari. Ujar Nabi, ada datang sahabat Nabi datang. Nah, datang orangnya jadi pandirnya Nabi. Aku ancaman teh hendak menjulung kuruman ini. Dasar rezeki nyawa, cakanya nyawa nih kada datang ke sini. Aku yang datang mengantar. Nah, dasar rezeki nyawa pasti sampai ke nyawa. Nah, berapa sudah? 2 loh kok. Nah, tafsir yang ketiga dari sini nah. Ini wajib hafal nih supaya hati kita ini jangan ragu lawan urusan rezeki lawan Tuhan ini. Wajib hafal nih. 1 2 3 ingat lagi sudah ya Allah. Ini yang ketiga nah, padahal ingat sudah. Yang ketiga, kada mau rezeki yang kutulis itu tanpa huruf ke lain. Rezeki yang kutulis untuk A tetap sampai kepada A. Rezeki yang kutulis untuk B tetap sampai kepada si B. Kada mau tanpa huruf. Karena kada mau tanpa huruf, janganlah barabut. Nah, kada usah barabut. Apalagi becakut. Tidak usah. Gara-gara jakat saja isinya 10.000, berarti tinjakan. Kada usah, bisa yakin hajinya matahari ke rumah. Ya kalau sakalnya hadang-hadang kada matahari juai. Nah, doakan belakas mati. Harusnya orang sugih yang matahari ke orang miskin datang ke rumah kada mau mambil. Hantar sambat ulun sudah maaf aja Bang lah. Dasar kayak itu yang bujurnya. Kasihan. Suruh ka orang seorang kada kawa kam berjalan mendatangi, suruh ka orang kepercayaan datang ke rumah katok nah ini jakat si anu. Kayak itu yang hibak di rumah si anu, hibak di rumah si haji anu si hibak. Salah kah? Secara hukum fikih kada salah jawaban. Kada salah jawaban. Nya kan berbagi duit. Ya kalau siapa menang salah? Ya kalau. Nah, cuma secara adab kada bujur nih tuh. Sebenarnya yang memerlukan urusan zakat ini kita yang memerlukan orang miskin sebenarnya, bukan orang miskin yang memerlukan orang sugih. Siapa yang memerlukan itu yang datang. Kita harusnya. Amun kada ada orang miskinnya, aku menerima kayak apa?
Ayo. Nah, itulah antara situ belum bukanya. Oke. Tiga tadi nah. Maksud ufika aku sempurnakan rezeki engkau. Nah, kutulis kada habis kecuali kada habis umur kecuali habis rezeki. Berarti pasti sampai, kuulahkan sebabnya supaya sampai. Bersebab atau kada bersebab pasti sampai. Dan kada mau tapa huruf. Nah, itu maksud kusempurnakan rezeki engkau. Nah, maka oleh karena nang kaya itu keyakinan kita lawan Tuhan, ujar Allah Ta'ala, fala tatruk ta'ati, jangan engkau meninggalkan taat kepadaku. Taat itu secara garis ganal empat, menuntut ilmu, menyempurnakan yang wajib, menggawi yang wajib nih 5 waktu misalnya, itu sesempurna-sempurnan tuh, menggawi yang sunat semampunya, beisi wiritan, itu maksud taat. Nah, jadi kita tuh gara-gara urusan mencari rezeki kita tinggal menuntut ilmu, itu termasuk kada bagus. Jadi ujar Tuhan, fala tatruk taati, jangan engkau meninggalkan taatku, taat kepadaku. Cakap bahasa kita, jangan meninggalkan menuntut ilmu bisababir rizki, dengan sebab urusan rezeki. Nah, fa innaka, karena sesungguhnya engkau intarakta taati bisababi rizkika, jika engkau meninggalkan menuntut ilmu kah misalnya, meninggalkan bawirid kah dengan sebab urusan rezekimu, aujabtu alaika uqubati, aku pastikan engkau dapat siksa. Gitu. Jadi ujar guru Bahari lah waktu belajar tauhid ini Haji Sidin, luar biasa kita berkhidmat siang malam berusaha menggunakan kemampuan, keahlian kita, kelihayan kita, rezeki kita kada bertambah. Ini etikat nah. Tak keluar etikat sudah nih ya kalau. Nah, artinya nih keyakinan, kada rezeki kita kada bertambah. Ayo kita pangulir, kada berusaha, galing di rumah melihat TV, rezeki kita kada berkurang. Ini etikat nih. Alhamdulillah kita udah berusaha lagi jana kada kaya itu maksudnya. Kada kaya itu. Pahamlah pian nih. Kada kaya itu. Ini madahkan etikat kita lawan Tuhan. Tuhan tuh menyempurnakan rezeki kita. Sidin tadi razak, kita nih marzuk. Allah yang memberi rezeki, kita yang diberi. Kita nih yang diberi. Arti diberi paham lagi yang diberi. Nah maka kata-kata pun diatur memadahi anak tuh. Nyawa bila kada berusaha miskin, itu merusak etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kayak itu ucapan yang bujur tuh, nyawa bila kada berusaha berdosa. Tuhan menyuruh berusaha. Bangun, geling terus. Napakah? Berubah kada tunjul. Oh, misal memadahi anak tuh ya kalau. Nah, tuh turun ke pasar, berubah kada tunjul. Suruh berusaha, begelangan itu genal, cara begenal wah ini ya. Untuk genal juga, berusaha bangulir. Nah, nyawa ini bila kada berusaha, berdosa lawan Tuhan. Tuhan menyuruh berusaha, kada menyuruh yang bangulir. Nah, kayak itu memadahi. Amun nyawa kada berusaha kayak banang sugih, siapa kena mawaris yang keturunan kita sugih. Ada kayak itu pemadahannya. Jelas saya lah. Nah, etikat nih hati-hati. Nyawa bila kada baubat berdosa. Tuhan menyuruh baubat. Nah, itu bujur madahi. Yang salah nih nah. Nyawa bila kada baubat mati. Nah, salah nih. Rusak etikat sudah. Yang memati itu lain kada baubat. Su'ijrail yang datang itu yang mati. Bila Su'ijrail datang, Su'ijrail itu pun melihat menunggu dia tulisannya dulu siapa yang cegar mati ini di hatinya dulu. Bila kada ada tulisannya, yang angah di rumah sakit tuh angah apabila kada mati juga aja. Ya memang kada ada tulisannya mati lagi ya, Pak. Nah, itu. Su'ijrail tuh pian kok. Tolak pian Su'ijrail. Entah jadi pin tahu aja. Jadi bila kita meninggalkan taat sebab rezeki, aku pastikan ya Tuhan. Aujabtu tuh aku wajibkan inya dapat siksaku. Bukan sunat lagi dapat siksa wajib. Ya ibna Adam. Nah berapa sudah? 5 lah. Ujar orang ini 5.
Lime sudah. Supan lawan Tuhan, jangan kada supan lah. Bertobat lawan aku, jangan kada bertobat lah. Hatimu berharap lawan aku aja, jangan kepada makhluk lah. Percaya lawan janjiku lah. Jangan meninggalkan taat gara-gara urusan rezeki lah. 5. Nah, ringkasannya tuh. Nah, ya ibn Adam, ihfad li hadhil khisal al khamsata. Peliharalah perintahku yang 5 macam ini. Bila engkau mau memelihara, walakal jannatu, engkau dapat surga. Nah, itu. Jelas sudah telah. Hikayatun, ada suatu kisahnya ramai ya Allah. Ya ikhwani, la tagtamu ala rizki, jangan engkau merisaukan urusan rezeki. Wala yamna'ukum rizqukum 'ani ta'at, jangan sampai gara-gara urusan rezeki kita tinggalkan urusan taat kepada Tuhan. Bisababi qaulillahi ta'ala, karena Allah sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah, ya kalau ada di muka bumi ini siapa saja orangnya asal mencungkung di muka bumi, melainkan sudah ada rezekinya. Kama jaa fil khabar annallaha ta'ala khalaqa. Nah, ini ada kisah lah. Annallaha ta'ala khalaqa tayran akhdara fil hawa. Allah maulah burung berwarna hijau terbang di atas udara. Burung nih. Wa ja'ala 'ala dhahrihi ramhan wa tahta batnihi ramhan akhar. Jadi burung itu diandaki Tuhan. Di atas punggungnya ini model kayak anak panah, model kayak tumbak, tapi tumbak halus. Di bawahnya ini diandaki Tuhan juga tumbak halus. Jadi mereka burungnya nih toh kayak pakai itu aja, kalau usah dipikirkan urusan Tuhan itu. Jadi burung ini untuk belakang ini ada tumbak, di parutnya ada tumbak. Ada orang ditangkap nih munnya kan tumbak ya lah. Nah, dua buting tumbak di awak burung ini nih, di punggungnya lawan di parutnya. Nah, apakah sebabnya tuh ya, kalau kada tahu tuh ada yang menumbak kasak atau merikit di situ. Kisahnya nih. Nah. Lalu wa khalaqa hutan fil bahri. Lalu Allah pun menciptakan hutan ini iwak paus. Nah, iwak paus kenal kok tuh. Makanya bahari pulang lain paus wahini. Paus wahini lawan bahari bisa 10, bisa 2-3 kali lipat paus wahini lawan paus bahari. Kenalnya itu nah. Jadi Allah menciptakan iwak paus di laut. Iwak paus ini yakulus samaka, memakan iwak-iwak predator ya kalau. Wa yadkhulu baina asnanihi lahmu samak. Wayahnya makan iwak-iwak di laut. Lalu kesulitan lah, ketulangannya kita. Lalu di gigi-giginya iwak paus ini bakajal daging-daging iwak yang dimakannya tadi. Nah, lalu tuh mengganggu bener oleh perasaan si paus ini, ngalih bener, gelisahnya, ada rasa mencucuk-cucuk di gigi ini tuh nah. Paham lah nih. Nah, wayadurruhu, dan memberi mudarat bagi si ikan paus ini tuh yang daging iwak yang terselip di giginya tadi nih. Wa yu'limuhu, menyakiti lawan ikan paus tadi. Arunuh cak kita manusia nih aduh tuh bang, kesakitan karena rasa mencucuk-cucuk. Iwak narannya di laut tuh kan ada yang tajam-tajam ya kalau. Itu yang dimakan sekalinya pas takajal di gigi di salah-salah gigi paus nih. Lalu mencucuk-cucuk dan kada mau keluar. Cak bakal paus ya kalau ada bakal bang ya. Nah, payukhriju rasahu minal ma, keluar kepalanya ke atas banyu. Oh, paus itu kan paling keluar punggungnya aja loh kok. Ini karena giginya sakit lalu keluar giginya banganga. Ke atas banyu nih, lautan nih keluar gini Oh, punya kesakitan. Wayab tahu pamahu, dibukanya muntungnya. Wayah membuka muntung, pas haratan kepalanya keluar di atas banyu tadi, permukaan banyu, membuka muntung. Fayaji'u dzalika thayrul akhdaru, sekalinya hinggap di atas muntungnya tadi burung yang hijau tadi. Fayadkhulu fi famil hud, lalu masuk ke muntungnya ikan paus tadi. Yaqulu makana baina asnanihi, sekalinya nya melihat rupanya ada makanan di antara salah-salah gigi ini tuh. Diambilnya masuk ke muntung paus, lalu diambilnya diigutnya makanan-makanan yang atas salah-salah di gigi paus tadi, oleh si burung tadi. Nah, wa yakunu ar-ramhani ka'umudaini fi famil hud. Lalu
tumbak atau anak panah yang halus ada di belakang dan diparut si burung tadi itu manahani si muntung paus supaya jangan betangkop. Paham lah pian? Nah, hikmahnya sekalinya leh. Jadi yang di punggung naninto kan muntung paus nah muntung paus nah. Ini anak panah tadi nih. Kalau anak betangkop pada kawa tahalang yang panah 2 buting, tumbak 2 buting. Nah. Jadi di tengah-tengah ini kan burung maigut lawan yang daging iwak di sela-sela gigi paus tadi. Paham meleh? Nah itu. Seandainya ada anak atau tumbak yang ada di parut dan di punggung burung tadi, kira-kira burung itu mati sobat. Ditaguknya ya kalau. Nah, ada kan hikmahnya nih tuh. La yaqdiru ala madghihi wa aklihi, lalu si paus tadi kada kuasa hendak mengunyah dan memakan si burung tadi. Pinawani hinggap di gigi paus. Ada kawanya hendak mengunyah, berimor bener ini aja. Hendak dikunyahnya cuma yang menghalang itu tumbak. 2 butingan. Nah, falamma faniyal lahmu, ibah tuntung habis min baini asnanihi, habis daging sisa iwak di gigi-gigi si paus tadi, yatiru fil hawa, berangkat pulang burung itu terbang ke udara. Nah, ja'alallahu ta'ala rizqahu min baini asnanihi. Allah menjadikan rezeki si burung adanya rezeki di antara gigi-gigi paus. Yo. Wayarji'ul hutu ila makanihi, sekalinya si paus itu pulang berbulik ke tempatnya di dasar lautan. Wayastarihu bisababihi, kawanya istirahat guring dengan tenang, ada lagi yang menyakiti. Nah, saling menguntungkan ada nih. Ya kalau si paus tadi berpikir kayak apa cara memacul yang di gigi ini nih. Ada si burung mencari makanan. Pas benar tetamu di situ. Wa yakunu kullu wahidin minhuma sababan lil akhar, sehingga jadilah masing-masing dari keduanya itu menguntungkan bagi yang lainnya. Si paus untung hilang yang menyakiti giginya, si burung untung parutnya kanyang. Wala yutraku tayru bila rizkin, itu boleh dibaca yutraku, boleh dibaca yatruku. Kalau dibaca yatruku tayra birizkin, wala yatruku tayra bila rizkin, Allah kadang meninggalkan si burung tanpa rezeki. Pakai pak yatrukul insana bila rizkin, bagaimana mungkin Allah meninggalkan manusia tanpa rezeki. Nah itu maksudnya. Burung aja tuh ada rezekinya. Jasidunina. Wa fi hikayati Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih. Ini cerita yang kedua nah. Wa kana sababu taubatihi annahu kana yawman minal ayyam kharaja ila sayd. Dahulu Ibrahim bin Adham ini orangnya termasuk jejak hitam. Dalam dunia tuh jejak hitam lah. Gawian maksudnya tuh orang yang ketujuh berpuya-puya, bermewah-mewah, asalnya Sidin Ibrahim bin Adham ini. Lalu di antara sebab Sidin bertaubat, ada sebabnya. Setelah Sidin bertaubat, Sidin termasuk wali Allah, pembesar wali Allah. Yang nama Sidin selalu disebut sepanjang sejarah Islam. Nah, kada gampang-gampang. Jadi di kitab-kitab tasawuf itu jarang kada tertulis kisah Ibrahim bin Adham yang kata-katanya menjadi rujukan ulama-ulama tasawuf sampai wayah ini. Dahulunya Sidin ini ya kayak kita panggil bahari. Nah, katujuh bapuya-puya, katujuh yang kada bagus gawian asalnya tuh. Nah, sebab Sidin bertobat di antaranya suatu hari ya Sidin waktu berburu, panazala manzilan, istirahat singgah dari berburu, singgah di suatu tempat kauyuhan nih, wabasatal safrata liyakula ta'am, lalu membuka air lawan makanan sasanguan di jalan nih, dibuka diurak hendak makan uyuhan berburu pang nya gawin orang bahari itu berburu aja pang udah ya kalau apa bainama huwa kadzalik, waktu hartan hendak makan yang makan yang sesanguan nih, jaa gurabun, datang burung gagak, wa akhadha minas safra khubzan biminkharihi, lalu burung gagak itu soalnya yang datang tuh langsung mematuk lawan roti sasanguan Sidin tadi, wa tara fil hawa, imah tuh mematuk membawa karabang. Fata'ajjaba Ibrahim min dzalika, lalu takajud Ibrahim tadi, asahiran naik. Napa aja burung ini memakan kada coba dibawanya rutin itu. Warakiba parasahu, lalu Sidin itu
menunggang kuda. Wa dhahaba ila khalqi thair, lalu sidin iringi si burung tadi dari belakang. Hatta sa'idal ghurabu ilal jabal, sakalinya burung gagak tadi naik ke atas gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, sampai kada terlihat dari pandangan Ibrahim bin Adham. Tapi Ibrahim bin Adham penasaran sidin tetap sidin daki gunung tadi. Sa'ida Ibrahim aidan al jabala li talabil ghurab, sidin naiki gunung sakalinya tetamu lawan burung gagak tadi. Para'a min ba'idin dzalikal ghuraba, dari kejauhan kelihatan sudah burung gagak tadi. Falamma dana Ibrahim saral ghurabu, lalu sidin para kiai sudah parak tarabang burung gagak tadi. Para Ibrahim rajulan masdudan bil habli mutaji'an ala qafahu, sakalinya di situ ada seorang laki-laki yang di atas gunung tadi nih, seorang laki-laki yang terikat, laki-laki tadi terikatnya kayak ini nah pisit terikat berabahan kayak itu. Imbah ninto falamma ra'a Ibrahim dzalikar rajul ala hadhil halah nazala an farasihi wa hala shaddadahu wa sal an halihi wa qissatihi. Lalu sidin turun sidin dari kuda. Sidin lapas ikatan yang laki-laki tadi. Lalu sidin bertakun, nah pagaran kisah nyawa masih ada di atas gunung nang kinah, beikat nang kaini nah. Faqala ar-rajulu, lalu laki-laki tadi mengisahkan, inni kuntu tajiran, aku dahulu pedagang. Lalu di sini Pak akhadhani quta'u tariq, sakalinya serumbungan perampok menghadang aku. Wa akhadhu makana ma'i minal mal, hartaku berataan diambilnya. Wa qataluni, bahkan mereka sudah menimpas lawan aku, disangkanya aku ini sudah mati. Wasyadduni, lalu diikatnya aku. Watarahuni, dilemparnya aku fi hadzal maudi, di tempat ini, ditinggalkan oleh perampok tadi nah, dilempar. Wasara li sab'atu ayyam, sampai saat ini, sampai lawan dari kejadian aku dirampok 7 hari sudah aku di sini. Nah, kullu yaumin yaji'ul ghurab bil khubzi wa yajlisu ala sadri, lalu tiap hari burung gagak itu datang membawakan roti ke sini, duduk di atas dadaku. Wa yaksirul khubza biminqarihi, lalu meracik-racik lawan roti tadi dengan paruhnya. Wa yad'uhu fi fammi, diletakkannya di mulutku. Burung udah gembang-gembang. Wa ma tarakani Allahu ja'an fi tilkal ayyam, luar biasa Allah taala kada meninggalkan aku di atas gunung ini dalam keadaan lapar sendirian selama 7 hari. Diutus oleh Allah burung. Para kibah mendengarkan kayak itu tak anwai luar biasa sidin tahajudnya itu nah lawan yang gawian Tuhan ini luar biasa nih kayak ini. Lalu sidin insaf, si Ibrahim bin Adham ini melihat dasar baik benar Tuhan tuh nah, dasar rezekinya ada sampai walaupun meliwat burung. Para kibah Ibrahim farasahu wa ardafahu, lalu Ibrahim naik ke atas kudanya dan memacu kudanya. Wajah bihi ila ma'udhihi alladzi kana nazala bihi, nah di ke tempat asal sidin. Lalu bulik sidin ke rumah pulang mengambil sisa-sisa bawaan sidin tadi. Wa taba Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham bertaubat sidin, ampih berramian kayak biasa. Wa raja'a ila Allah taala, berbulik sidin bertaubat kepada Allah. Wa naza'a asyabahu al-fakhirah, sidin lepas baju sidin yang megah tadi. Sidin kan pejabat nih. Nah, wala bisa sub, lalu sidin berpakaian sufi. Wa ataqa abidahu, hamba-hamba sidin banyak. Dulu kan ada budak-budak sidin itu sidin merdekakan berataan. Pada gampang budak pian. Berapa harganya seekong? Sidin merdekakan berataan. Wa khafa akharahu, tanah-tanah sidin yang banyak sidin wakafakan. Mbah tu pulang wa amlakahu, harta benda sidin di rumah sidin wakafakan juga. Nah, wa khadza bi yadihi 'asa, lalu sidin hanya mengambil satu buah tongkat. Wa tawajjaha ila Makkah, lalu sidin hendak pergi ke Makkah menuntut ilmu. Bila zadin wala rahilatin, bila zadin kada berbekal, wala rahilatin kada berkendaraan, kada berkuda. Jangan batis toh. Tapi ini jangan turutilah. Yang turuti ada usaha yang berjalan-jalan batis kauyuhan. Wa tawakkala 'ala Allah, lalu bertawakal kepada Allah taala. Walam yahtamma 'ala zat, dan sidin kada memikirkan urusan basangu di perjalanan hendak menuju ke Makkah nih. Nah, walam yabqa jay'an hatta wasala ilal Makkah ilal Ka'bah, lalu sidin kada ada di diri sidin sampai kelaparan sampai ke Makkah, padahal jauh jarak mulai Baghdad yuk sampai ke Makkah kada pernah aku kelaparan di sini.
Wa syakarallaha ta'ala wa asna alaih, lalu Sidin memuji bersyukur kepada Allah Ta'ala. Qala, dan Sidin berkata, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, jelas saya lokolah. Tapi pernah mencoba aja. Berjalan batis ke Jakarta aja gini dulu. Ya Allah, kada usah besangu duit, kada usah becapal, ada usaha kendaraan, tata mau lautan bakunyong, menyebarang, kesampit turun ada sung ano menyebarang tembus ke Surabaya ya Allah, menyebarang sampai sana tangkap Satpol PP ya kalau bawanya ke dinas sosial, belikan orang, tong dari mana aja, pelengkap, orang kirim ke pelengkap. Nah, ini maksudnya kada kayak itulah, ini kisah aja nih, bahwa ternyata rezeki Tuhan itu sudah Allah tentuakan dan pasti sampai ke kita. Kada perlu kita risau urusan rezeki. Yang kita risaukan ini kenapa kita kada menyempurnakan ibadah kita. Nah itu, wallahu a'lam. Pengajian khusus bulan Ramadan. Jadi karena bulan Ramadan ini bulan puasa, dari tanggal 1 Ramadan kita mengadakan khusus pengajian kitab karangan Datuk Qasful Anwar yang pimpinan Darussalam periode ketiga yang mujaddidnya. Nah, naran kitabnya Tabyinur Rawi. Nah, itu insya Allah sudah dipesan 500 BG. Nah, itu kena bisa menukar, bisa gratis pian, tergantung ada donatur atau kada. Nah, bila donaturnya ada bisa gratis yang 500 BG pertama itu nah. Nah, bila donaturnya kada ada, menukarainya kada larang bener juga. Nah, murah aja tuh, paling harga rokok 2 bungkus sekolah. Untuk harganya. Naran kitabnya Tabyinur Rawi. Nah, itu insya Allah bila berisi kitab itu kita tersambung secara sanad ilmu dengan guru Qasful. Nah, bahkan tersambung situ dengan sanad ilmu dengan Imam Nawawi awal. Di situ ada tulisan sanadnya. Itu untuk jadi sebulanan bulan Ramadan. Ada sebulanan Jepang, mungkin seminggu sebelum hari raya tuntung sudah tamat sudah kitabnya, kita sudah ajas tukom tuh. Nah itu untuk pengajian. Jadi seluruh pengajian ratib atas selain daripada subuh Ramadan itu diliburkan.